Ini adalah kisah mutilasi yang terjadi di Sleman baru-baru ini. Dimulai setelah ada laporan kepada pihak kepolisian, yang dilaporkan oleh pemilik Wisma. Ada informasi dari pemilik Wisma Anggun II, bahwasanya di wismanya ditemukan satu mayat perempuan, dalam kondisi termutilasi. Pihak Wisma langsung melaporkan temuan itu ke kepolisian setempat. Dan pihak kepolisian langsung ke lokasi TKP. Kata Direskrimum Polda DIY Kombes Pol Nuredi, dalam konferensi pers dari hasil penyidikan, melihat rekaman CCTV lokasi TKP. Pelaku diketahui melakukan check-in di kamar 51 Wisma tersebut pada Sabtu tanggal 18 Maret tahun 2023 pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 14 waktu Indonesia Barat pelaku keluar dari kamar untuk bertemu dengan korban. Setelah itu pukul 15.15 pelaku dan korban sampai ke lokasi Wisma dan masuk di kamar nomor 51. Pada pukul 15.15 pelaku dan korban masuk ke kamar. Terjadilah peristiwa pembunuhan. Yaitu diawali dengan pelaku memukul korban dengan besi. Setelah korban tidak berdaya, pelaku menyayat korban di kamar mandi. Nuredi menjelaskan, pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, pelaku kemudian ke resepsionis untuk memperpanjang sewa kamar dengan memberikan uang Rp100.000. Setelah itu pelaku kembali lagi ke kamar untuk melanjutkan aksinya. Pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, pelaku meninggalkan Wisma menuju warung makan terdekat. Namun karena pelaku tidak membawa uang, pelaku kemudian kembali lagi ke Wisma dan mengambil uang milik korban. Kemudian kembali lagi ke warung makan tersebut. Selanjutnya pada pukul 21, pelaku menghubungi Gojek dan kemudian menuju rumah sakit Bethesda untuk mengambil kendaraan roda 2 milik korban jenis Scoopy. Dengan Honda Scoopy tersebut pelaku kembali lagi ke Warmindo tersebut. Setelah itu kemudian kembali lagi ke lokasi penginapan. Tetapi pelaku tidak masuk ke lokasi penginapan, hanya lewat saya untuk mengetahui apakah sudah ada polisi atau tidak. Pelaku kembali lagi ke kamar kos di wilayah Ngemplak untuk mandi dan menuliskan surat. Keesokan harinya pelaku melarikan diri. Setelah mengantongi identitas pelaku, polisi bergegas melacak dan mengejar pelaku pembunuhan sadis tersebut. Dan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret tahun 2023 pelaku mutilasi berhasil ditangkap di rumah keluarganya di daerah Temanggung, Jawa Tengah. Polisi juga telah melakukan penggeledahan terhadap kamar kos terduga pelaku dan menemukan bukti petunjuk berupa sepucuk surat. Ditemukan beberapa barang bukti lain, satu buah pisau komando ataupun pisau bayonet, kemudian satu buah pisau biasa, dan juga satu buah pisau cutter. Kemudian ada juga besi dan beberapa pakaian. Polisi membeberkan alasan pelaku, berinisial HP 23 tahun. Warga Temanggung, Jawa Tengah melakukan pembunuhan terhadap korban berinisial A 34 tahun. Warga kota Yogyakarta. Selain membunuh, pelaku juga memutilasi tubuh korban. Saat ini pelaku bekerja sebagai buruh harian lepas. Sedangkan korban berinisial A merupakan warga kota Yogyakarta. Motif pelaku melakukan pembunuhan untuk menguasai harta korban. Sementara itu, Direskrimum Polda DIY Kombes Pol Nuredi Irwansyah menjelaskan, dari hasil pemeriksaan pelaku mengalami terlilit hutang pinjaman online. Tersangka terlilit utang pinjol dari 3 aplikasi senilai Rp8 juta. Guna melunasi hutang itulah, pelaku lantas merencanakan menguasai harta benda milik korban berinisial A, warga kota Yogyakarta. Di dalam melakukan aksinya, pelaku mengajak korban berinisial A, yang dikenalnya lewat media sosial Facebook, ke salah satu wisma di Jalan Kaliurang, Dusun Purwodadi, Kalurahan Pakem Binangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Saat di dalam kamar salah satu wisma tersebut, pelaku membunuh. Pelaku juga memutilasi tubuh korban. Setelah melakukan pembunuhan dan memutilasi, pelaku membawa barang milik korban berupa sepeda motor, handphone dan sejumlah uang. Pelaku mengambil uang milik korban Rp300.000, satu handphone yang dijual Rp600.000, satu lagi motor milik korban, tapi belum sempat dijual. Adapun pasal yang ditersangkakan adalah pasal pembunuhan berencana, disertai pasal pembunuhan dan dilapis dengan pencurian dan kekerasan yang mengakibatkan korban mati.
yaitu pasal 340 subsider 338 subsider 365 ayat 3, dengan ancaman hukuman maksimal mati atau seumur hidup. Ini bukan pertama kali kasus pembunuhan sadis terjadi di Indonesia, dengan motif pelaku terbelit hutang atau pelaku yang lagi butuh uang. Perekonomian selalu menjadi alasan klasik seseorang sampai tega menghabisi nyawa orang lain. Seolah nyawa tidak memiliki harga dan seolah apa yang dilakukan tidak memiliki dampak. Semoga kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Orang semakin waras dan sadar bahwa butuh uang dengan menghilangkan nyawa orang lain tidak akan membuatnya terselamatkan dari lilitan hutang, malah akan membawanya kepada masalah yang jauh lebih serius lagi. Terima kasih. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami.